tatkala ada orang yang ada di depan mata kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, ada kita mau ambil bagian untuk menolong dia. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Firman Tuhan hari ini saya beri tema gereja di tengah masyarakat yang majemuk. Bagaimana kita sebagai gereja menempatkan diri di tengah masyarakat yang majemuk? Kita mulai dari gereja. Gereja tentu bukan bicara tentang gedung, tapi gereja bicara tentang orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kata gereja ini diambil dari bahasa Portugis yaitu igreja. Dan dari igreja ini muncullah kata dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Apa maksudnya dipanggil keluar? Bicara tentang orang yang percaya kepada Tuhan, yang tadinya di dalam kegelapan dipanggil keluar untuk menuju kepada terang Tuhan, menuju kepada Yesus Kristus Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dipanggil keluar dari dosa menuju keselamatan, dari terang yang dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan kita mempunyai kepercayaan yang teguh bahwa kita memperoleh keselamatan hanya melalui Yesus sebagai satu-satunya jalan. Dan Yesus Kristus juga adalah kebenaran dan satu-satunya kebenaran yang kita pegang, yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dan dia juga adalah hidup yang akan memberikan kepada kita hidup, bahkan hidup yang kekal. Itulah yang kita pegang di dalam hidup kita sebagai iman percaya kita, sebagai orang percaya, sebagai gereja. Tapi sebagai gereja yang hidup di tengah masyarakat yang majemuk, bagaimana kita menempatkan diri kita? Dulu saya pernah mendengar dan mungkin sampai sekarang masih ada gaungnya. Orang mengatakan semua agama sama. Memang kita melihat pemikiran seperti ini kelihatannya baik karena mendatangkan kedamaian, kerukunan. Tapi saya melihat lebih jauh, pandangan ini adalah satu pandangan yang sebenarnya keliru. Kenapa? Karena kenyataan tidak ada satupun gereja yang sama. Maksud saya, tidak ada satupun agama yang sama. Semua agama berbeda. Gereja atau orang Kristen berbeda dengan Islam. Islam berbeda dengan Katolik. Katolik berbeda dengan Konghucu. Konghucu berbeda dengan Buddha. Buddha berbeda dengan Hindu. Dengan demikian juga sebalik. Satu dengan yang lainnya berbeda. Tak kala kita menekankan bahwa semuanya sama, maka suatu ketika tak kala melihat ada perbedaan, maka itu akan menjadi gesekan yang mendalam. Tapi bagaimana sejak semula ditekankan bahwa gereja itu berbeda, tetapi ditekankan di dalam keberbedaan itu, bagaimana kita belajar untuk saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya, dengan kepercayaan yang dipegang, dengan iman yang dipegang, dengan agama yang dipegang satu dengan yang lainnya. Belajar untuk mengerti agama orang lain, menerima agama orang lain. Menerima bukan berarti kita mempercayai apa yang dia percayai, tapi kita menerima dia sebagai bagian daripada saudara satu bangsa, saudara sesama manusia. Dengan demikian, maka di dalamnya akan ada keseimbangan di dalam kita menerima satu dengan yang lainnya di dalam perbedaan-perbedaan. Dan sebagai orang yang percaya, bagaimana kita menempatkan diri kita di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa di dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan 2, firman Tuhan menekankan bagaimana kita sebagai orang yang percaya harus takluk, harus tunduk kepada pemerintah.
dengan pemerintah-pemerintah yang ada di atas kita. Pemerintah-pemerintah dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai orang percaya, menempatkan diri sebagai gereja, harus tunduk dan taat. Di mana semua orang yang beragama, semua orang yang mengimani kepercayaannya itu dilindungi undang-undang. Di dalam undang-undang pasal 29, semua orang yang percaya, semua orang yang beragama itu dilindungi oleh undang-undang. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya, bagaimana kita belajar tunduk dan taat untuk kita menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan itu baik. Itulah yang diperintahkan oleh firman Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu disitulah kita menempatkan diri di tengah masyarakat yang majemuk dengan agama yang berbeda, bahkan budaya dan sebagainya yang berbeda. Kita menghargai dan menghormati mereka di dalam keberbedaan itu. Dan ini adalah bahagian yang dilindungi undang-undang, bahkan dilindungi di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menyatakan kebenaran kita, agama yang kita ajarkan. Bagaimana kita belajar untuk tidak menyentuh agama orang lain, apalagi kemudian mengejek dan menghina agama orang lain, atau memperdebatkan agama orang lain sebagai agama yang salah dan tidak benar. Kita harus menempatkan diri menghargai agama dan kepercayaan orang lain dengan tidak menyentuh agama orang lain, apalagi menghina dan mengejek agama orang lain. Kita nyatakan kebenaran apa yang menjadi kebenaran kita. Kita perkuat kebenaran yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita perkuat diri kita sesuai dengan iman percaya kita, sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan, kebenaran yang di dalamnya. Tetapi untuk agama yang lain kita tidak perlu mempersoalkannya. Biarlah itu menjadi agama orang lain, biarlah itu menjadi kepercayaan orang lain. Kita harus menghargai dan menghormati seperti kita juga mau dihargai dan dihormati oleh orang lain. Oleh sebab itu, tak kala kita baru-baru ini mendengar bagaimana dari orang percaya, orang Kristen yang kemudian memakai agama orang lain, kemudian menyatakan agama orang lain, pengajaran orang lain itu tidak benar, dan kemudian hari ini dia ditangkap, dijadikan tersangka di dalam banyak hal. Apa yang dia lakukan ini kita harus tidak sepaham dengan dia, karena apapun dia mau nyatakan, kita harus belajar menghargai agama orang lain, menghormati agama orang lain. Maka kalau kita melihat di YouTube, seringkali ada perdebatan antar agama. Agama yang berbeda diperdebatkan. Yang satu mendebatkan ini, satu mendebatkan ini. Saya pikir ini tidak perlu dan tidak penting. Karena kita harus sadari bahwa kita memang berbeda. Inilah yang harus kita tekan. Kita berbeda. Nah, kalau kita datang dengan konsep yang berbeda, dengan pengajaran yang berbeda, tentu tidak ada titik temu. Kita debatkan apapun tidak akan titik temu karena memang berbeda. Paling-paling kita hanya memuaskan ego kita dan kemudian menyatakan bahwa kita yang menang, kita yang benar. Tapi kenyataan mereka juga menyatakan mereka menang, mereka benar. Jadi kita harus menyadari bahwa perdebatan-perdebatan seperti ini adalah perdebatan yang tidak perlu dan tidak penting. Lain persoalannya kalau kita bicara tentang dialog antar agama. Dengan dialog maka kita dapat mengerti, oh mereka pandangannya begini, oh pandangan kami begini. Maka dengan dialog itu kita dapat mengerti pengertian orang lain, kita dapat mengerti pengajaran orang lain, dan kita dapat mengerti kenapa dia bisa bersikap seperti itu dan sebagainya. Ada pengertian yang dalam sehingga ada penerimaan. Sekali lagi, penerimaan bukan kita menerima kebenaran itu menjadi kebenaran kita, bukan, tapi kita menerima dia sebagai bahagian kita menghargai dan menghormati orang lain, agama orang lain.
Dengan demikianlah kita mendatangkan ketenangan, kedamaian di tengah masyarakat. Dan kemudian selanjutnya bagaimana kita menempatkan diri sebagai gereja di tengah masyarakat yang majemuk. Ini mengingatkan kita kepada Yeremia. Yeremia pasal 29 ayat 2. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-7. Yeremia di dalam ilham Roh Kudus, di bawah pimpinan Roh Kudus, mengingatkan orang Israel yang ada di pembuangan di Babel. Dia berkata kepada mereka untuk mengusahakan kesejahteraan di mana mereka dibuang, di kota di mana mereka dibuang, dan berdoa untuk kesejahteraan kota itu. Kita bayangkan kepada bangsa Israel yang dibuang menjadi bangsa buangan di negeri Babel. Firman Tuhan mengajarkan, mengingatkan untuk mereka mengusahakan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kota itu. Bahkan berdoa untuk kesejahteraan kota itu, karena kesejahteraan kota itu juga akan menjadi kesejahteraan mereka. Kita bayangkan, mereka ditempatkan menjadi bangsa buangan saja. Firman Tuhan menyuruh untuk mereka berusaha untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kota itu, bahkan berdoa untuk kesejahteraan kota itu. Terlebih lagi kita yang berada di negara kita, di kota kita, di tengah-tengah bangsa kita. Kita juga harus menempatkan diri sedemikian rupa. Bagaimana kita mengusahakan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kota itu. Bahkan kita berdoa untuk kesejahteraan kota itu, supaya kota itu boleh menjadi satu kota yang sejahtera, kota itu menjadi satu kota yang aman, kota yang tertib, kota yang damai. Dengan demikian kita juga akan menikmati kesejahteraan itu, keamanan itu, ketertiban itu, kedamaian, kesejahteraan dan sebagainya. Itulah yang firman Tuhan ingin kita menempatkan diri. Kita sebagai gereja menempatkan diri tengah masyarakat. Bagaimana kita ambil bagian untuk mensejahterakan kota di mana kita tinggal. Bahkan kita berdoa untuk kesejahteraan kota itu. Dan selanjutnya firman Tuhan juga mengingatkan kita bagaimana kita di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Suatu ketika seorang ahli Taurat dengan beberapa temannya mempermasalahkan kepada Tuhan bagaimana kita menempatkan diri kita di tengah kehidupan ini. Mereka mengatakan apa yang utama di dalam posisi kita di tengah masyarakat, di tengah kehidupan kita. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan apa? Dan mereka menyatakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan katakan, lakukanlah. Kemudian mereka bertanya, siapakah sesama kami? Inilah yang menjadi perdebatan bagi bangsa Yahudi, orang Israel, umat Tuhan pada saat itu. Siapakah sesama kami? Padahal firman Tuhan sejak awal menekankan bahwa sesama bicara adalah sesama manusia. Itulah sesama kami. Bagaimana kita belajar mengasihi sesama manusia sebagai diri kita sendiri. Tetapi orang Yahudi kebanyakan mengkerdilkan sedemikian rupa dan menempatkan sesama adalah sebagai orang Yahudi saja, sebagai umat Tuhan saja, bukan orang luar. Jadi sesama mereka tempatkan adalah sebagai orang-orang yang percaya saja dan orang-orang Yahudi saja. Dan Tuhan memberikan satu cerita kepada mereka. Dia mengatakan ada seorang Yahudi dari Yerusalem turun ke Yeriko. Dan di tengah perjalanan dia dirampok. Bukan hanya hartanya dia ambil, tapi dia juga dipukuli sampai setengah mati. Hidup tidak, mati pun tidak. Mungkin sudah terengah-engah, nafasnya tinggal satu-satu. Dan pada saat dalam kondisi seperti itu, lewatlah seorang Lewi. Nah, kalau orang Lewi ini mungkin kita bisa gambarkan seperti aktivis sekarang lah, aktivis gereja yang melayani di gereja. Jadi sama-sama orang Yahudi nih. Tak kalau mereka lewat, dia lewat di situ. Dia hanya lewat saja. Mungkin dalam pikirannya, kalau saya tolong dia ini bahaya. Bisa saja waktu aku menolong dia, ada orang keluar.
penjahat keluar, perampok keluar, aku akan dijarah juga, bahkan mungkin dipukul. Atau mungkin waktu aku menolong dia, di tengah jalan dia mati, dan aku akhirnya jadi najis, dan aku tidak bisa melayani lagi di bait Allah. Karena kita tahu orang Lewi ini adalah orang yang melayani di bait Allah. Aku tidak dapat melayani di bait Allah. Dan kalau aku tidak melayani di bait Allah, nggak dapat duit, mocuan, nggak ada duit yang saya peroleh, begitu. Dan dia pun meninggalkan begitu saja. Dan kemudian firman Tuhan Yesus katakan, ada orang kedua lewat, dan dia adalah imam. Imam adalah rohaniwan yang melayani di bait Allah. Mungkin dia juga punya pemikiran yang sama, hampir sama pemikirannya. Tapi yang jelas mereka lewat, dia lewat saja dan tidak menolong saudaranya yang dalam keadaan setengah mati. Sama-sama orang Yahudi, sama-sama umat Allah, lewat saja. Dan kemudian datanglah orang ketiga. Tuhan Yesus katakan ini adalah orang Samaria. Orang Samaria itu seperti apa bagi bangsa orang Yahudi? Bagi orang Yahudi, orang Samaria ini adalah musuh. Demikian juga orang Samaria menempatkan diri sebagai musuhnya orang Yahudi. Tetapi tak kala orang Samaria melihat orang Yahudi yang dalam keadaan setengah mati itu, firman Tuhan katakan, timbul belas kasihannya, dan dia menolong orang ini. Dia membalut orang ini, membebat penyakitnya, membaluri penyakitnya, lukanya dan sebagainya, dan membawa dia ke penginapan. Dan kemudian minta tolong kepada pemilik penginapan untuk mengurus dia. Dan dia memberikan uang. Dia bilang kalau nanti kurang, aku nanti waktu pulang akan membayarnya. Kita melihat Tuhan Yesus memberikan contoh yang ekstrim. Kau bilang sesamamu, tetapi tak kala sesamamu mengalami kesulitan pun engkau tidak menolong. Tapi ini musuh. Tak kala melihat dalam keadaan seperti itu, karena belas kasihan dia menolong. Tuhan Yesus mengatakan, siapa sesama daripada orang yang mengalami kesulitan itu, yang dirampok itu? Dan mereka mengatakan orang yang telah berbelas kasihan kepada orang itu. Mereka tidak mau mengatakan dia adalah orang Samaria. Inilah yang harus kita renungkan sebagai gereja. Bagaimana kita di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, kita menempatkan diri kita. Bagaimana kita ambil bahagian di dalamnya. Bagaimana di tengah masyarakat kita menempatkan diri sebagai orang yang mengasihi sesama. Bagaimana kita tatkala ada orang yang ada di depan mata kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, ada kita mau ambil bagian untuk menolong dia. Dan sesama kita itu bukan hanya bicara tentang sama-sama satu agama atau satu suku, tapi bicara tentang sama-sama sebagai manusia kita menolong dia. Inilah peran kita sebagai gereja yang mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan firman Tuhan lebih jauh lagi mengingatkan bagaimana kita menempatkan musuh. Firman Tuhan katakan bagaimana kita menempatkan musuh. Kita bukan hanya sekedar tidak membenci dia, tetapi bagaimana kita mengasihi dia dan berdoa bagi dia. Bagaimana kita menempatkan diri. Bukan pengertian kita mencari musuh, bukan. Tetapi tatkala ada orang yang memusuhi kita, dia yang menempatkan diri sebagai musuh itu, bagaimana kita kasihi, bahkan kita berdoa untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan mengarahkan kita menempatkan diri kita di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Bagaimana kita taat dan tunduk kepada ketentuan daripada pemerintah. Bahkan ini bukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita menghargai, kita menghormati perbedaan yang ada. Bahkan kita bagaimana menempatkan diri sebagai masyarakat yang mensejahterakan, mengusahakan kesejahteraan di mana saja kita berada, di tengah lingkungan kita yang berdampak besar
sesuai dengan kemampuan yang kita dapat lakukan, bahkan kita boleh berdoa dan harus berdoa untuk itu. Dan yang selanjutnya, bagaimana kita menempatkan diri sebagai orang yang percaya, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan itu jauh melampaui budaya, agama, suku, dan lainnya. Tetapi bagaimana kita dapat mengasihi sesama, yaitu sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan selanjutnya sebagai gereja, ada 3 tugas gereja yang harus kita jalani. Kita tidak boleh mengatakan yang penting aku adalah orang yang taat beribadah, aku melakukan apa yang baik dan aku tidak perlu lagi berurusan dengan orang lain, karena begitu pusing mengurus orang lain. Tapi harus kita ketahui bahwa sebagai gereja, sebagai orang percaya, ada 3 tugas yang diembankan, yang harus kita emban dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu bagaimana kita berfungsi, menjalankan fungsi kita, menjalankan fungsi kita sebagai gereja. Ya, 3 tugas gereja. Bagaimana kita berkoinonia, berdiakonia, bermarturia. Apa itu koinonia? Koinonia bicara tentang persekutuan. Nah, persekutuan ini bukan bicara sekedar yang penting saya sudah beribadah, yang penting saya sudah datang ke gereja, saya sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu baik dan benar dan harus kita lakukan. Tapi tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita berkoinonia, melakukan persekutuan. Bagaimana di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah orang percaya, di tengah sesama kita sebagai orang yang percaya, bagaimana kita berperan menjadi orang yang saling menjadi berkat, saling menguatkan, saling melayani, saling menasihati, saling membangun di dalam iman. Inilah bicara tentang koinonia, bagaimana tugas kita sebagai gereja. Kita tidak boleh mengatakan yang penting aku sudah bergereja, yang penting aku sudah beribadah. Tapi ada bagian tugas kita harus berkoinonia, melakukan persekutuan untuk kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan, saling membangun, saling menasihati untuk kita semakin satu dengan yang lain dibangun di dalam iman, dan kita boleh semakin memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, tugas kita sebagai gereja adalah melakukan diakonia. Apa itu diakonia? Bagaimana kita melayani di tengah masyarakat, bagaimana kita berperan melayani. Kita berbuat baik, di mana kita melalui perbuatan baik itu kita memuliakan Tuhan. Diakonia sepintas mirip pelayanan sosial, tetapi ada perbedaan. Pelayanan diakonia kita lakukan adalah melalui apa yang kita lakukan, Bapa kita yang di surga dipermuliakan. Seluruh perbuatan baik kita boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan mendatangkan kehormatan bagi diri kita, bukan mendatangkan pujian bagi diri kita, tetapi mendatangkan kemuliaan bagi Bapa. Kita menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah masyarakat. Kita boleh menjadi berkat dengan perbuatan baik kita, dengan perkataan baik kita, dan sebagainya. Itulah berdiakonia. Dan yang ketiga bagian kita sebagai gereja adalah bagaimana kita bermarturia, bersaksi. Dan bersaksi bukan hanya sekedar secara lisan, tapi bagaimana kita bersaksi melalui kesaksian hidup kita yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga orang tertarik kepada terang, tertarik kepada Kristus, sehingga mereka boleh datang kepada Kristus dan percaya kepada Kristus Tuhan kita. Demikianlah gereja di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Kita tetap harus mempertahankan identitas kita sebagai gereja, tapi di pihak yang lain kita mau menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Kita boleh menjadi berkat bagi mereka dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih
untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam, lebih luas melalui firman-Mu, memberkati setiap kami yang mendengar. Bahkan Engkau memampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.